Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuratun Faizah dengan NIM 222211110168. Saya mahasiswa dari program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman dari kuliah tamu farmasi industri dengan tema Research and Development Sediaan Farmasi yang dibawakan oleh pemateri Bapak Apoteker Siswanto Tanu Atmojo, SSI, yang sebagai manajer R&D pada PT Interbat Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya yang pertama yakni pengembangan farmasi, di mana di sini pengembangan farmasi bisa melalui obat baru yang dibuat menjadi zat aktif baru dengan kombinasi baru, dengan bentuk sediaan yang baru, dengan cara pelepasan yang baru, baik pelepasan secara lambat maupun secara cepat, dan juga secara rute pemberian yang baru. Dan di sini yang paling umum yang digunakan adalah obat generik, di mana meniru obat yang sudah ada. Selanjutnya ya ini adalah skema proses obat pengembangan baru atau OPB. Di mana di sini langkah pertama yakni dengan mencari molekul baru secara sintetis melalui kimia medisinal yang bisa mengidentifikasi efek samping atau menambah gugus tertentu yang gunanya untuk mencari obat dengan khasiat yang diinginkan. Dari pengembangan obat baru ini memiliki suatu kekurangan, yakni dilihat dari biaya dan juga kegagalan yang akan mungkin terjadi. Setelah menemukan satu senyawa aktif, maka dilanjutkan dengan pembuatan formula, dan untuk memperoleh bentuk sediaan yang diinginkan, maka dilakukan uji fase yang pertama, yakni uji fase praklinik. Maka setelah itu dilanjutkan dengan uji klinik dengan fase 1, uji klinik fase 2, dan juga uji fase klinik 3. Dan selanjutnya, pada uji fase klinik 4 ini, saat produk itu sudah terbit di pasaran untuk mengetahui dan melengkapi data toksisitasnya. Selanjutnya yakni dengan pengembangan molekul obat baru, yaitu dengan mencari senyawa baru atau melakukan inovasi terhadap produk farmasetikal baru berdasarkan senyawa yang baru tersebut. Dari pengembangan obat baru ini, risiko yang dimiliki sangat tinggi, serta waktu yang dibutuhkan juga cukup lama atau bisa dikategorikan sangat lama, dan dengan keuntungan yang didapatkan juga akan lama. Di sini biasanya industri farmasi di Indonesia lebih mementingkan profit dibandingkan untuk melakukan penelitian, sehingga untuk melakukan pengembangan obat baru ini biasanya dilakukan oleh industri farmasi karena yang dilihat dari dana penelitian yang cukup besar untuk memperoleh suatu obat baru atau paten yang juga membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni memakan waktu 12 sampai 20 tahun. Selanjutnya bisa pengembangan obat dari improvisasi, produk yang dilakukan pada produk yang sudah ada tetapi melakukan dengan secara pembaruan dosis pemberiannya yang baru, secara rute ya pemberiannya yang baru, atau kombinasi obat yang baru. Metode ini resikonya tergolong sedang dan dana atau keuntungannya juga sedang, sehingga untuk terapi resikonya ini tergolong rendah karena tidak melakukan trial dari molekul baru, serta untuk melakukan improvisasi ini membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan metode sebelumnya, yakni sekitar 5-10 tahun. Selanjutnya, yakni ada pengembangan obat generik yang disebut dengan pengembangan produk yang memiliki ekivalensi dengan
sama dengan inovator dari pengembangan metode produk ini, resikonya tergolong yang cukup kecil dibandingkan metode yang sebelum-sebelumnya, yakni uji klinisnya di sini tidak dilakukan dan diganti dengan uji bioekivalensi. Sehingga dari akhir metode produk ini yang hanya dibutuhkan bagaimana produk ini dihasilkan ekivalennya itu sama dengan produk inovator. Untuk melakukan pengembangan obat generik dengan metode produk ini membutuhkan waktu yang cukup singkat dibandingkan dengan yang lainnya, yakni 2-3 tahun. Dan untuk launching di pasar itu cukup cepat, sehingga pengembangan obat generik dengan metode ketiga ini biasanya lebih dipilih di negara Indonesia dilihat dari keuntungannya. Selanjutnya ya ini ada alur proyek pengembangan yang biasanya di setiap industri ini organisasinya berbeda-beda dan di industri terbat ini R&D atau Research and Development bagian-bagiannya ini menaungi dari mengepalai dari pengembangan formulasi, pengembangan metode analisis dan juga registrasi. Dan ada yang berikatan dengan R&D, yakni ada business development dan juga marketing yang di sini melakukannya untuk mengevaluasi produk apa yang bisa dikembangkan dan prospektif untuk dijual. Kemudian dari business development dan marketing ini mengusulkan kepada R&D, kemudian R&D ini melakukan evaluasi terhadap produk apa yang akan dikembangkan, maka yang cocok dengan industri tersebut dan melakukan proses pengembangan formulasi yang dimana harus dipilih formulasi yang sesuai dengan peralatan yang sudah ada di industri tersebut dan juga setelah itu selanjutnya diserahkan ke critical development untuk mencari metode dari Farmakope Indonesia dan jika tidak ada di Farmakope Indonesia maka menggunakan literatur lain yang kemudian melakukan karakterisasi dari produk inovator yang ditiru. Selanjutnya diserahkan ke registrasi untuk menambahkan nomor izin edar di BPOM. Selanjutnya kemudian ada bagian formulasi development yang melakukan transfer teknologi formulasi dan proses produksi. Kemudian produksinya melakukan pengembangan metode analisis dan hasil pengembangan metode analisis ini ditransfer ke QC atau quality control untuk dilakukan pengawasan mutu. Selanjutnya dari usulan-usulan tersebut R&D ini melakukan persiapan, selanjutnya dilanjutkan dengan pengembangan, selanjutnya dilanjutkan dengan registrasi. Selanjutnya, yakni usulan. Dari usulan-usulan tersebut, maka R&D ini bertugas untuk mensurvei pasar dan juga melakukan forecasting. Yang kedua, yakni melihat dari CPOB, mensurvei dari CPOB dan juga fasilitasnya dan juga peralatan yang apa yang digunakan. Selanjutnya, R&D juga melihat dari paten obat tersebut, contohnya dari Forxiga yang isinya yakni AstraZeneca yang dimana memiliki 2 paten yang berlaku di Indonesia dan dilihat sampai kapan masa paten tersebut berlaku. Yang keempat yaitu melakukan searching dan yang kelima yakni melihat estimasi harga di pasar. Selanjutnya yakni mengenai cakupan dari pengembangan. Cakupan pengembangan ini dilihat dari formula, yang kedua lihat dari proses dan dari peningkatan skala yang terkecil sampai skala yang terbesar. Yang ketiga yakni melakukan analisis, yang keempat ini dilihat dari kemasan. Yang bagaimana mengidentifikasi permasalahan dengan stabilitas. Contohnya menggunakan strip atau blister untuk menjaga keamanan selama masa edar di pasaran. Selanjutnya yakni pengembangan suatu produk. Hal yang pertama yang dilakukan yakni kita harus menentukan akan membuat sediaan apa.
Bisa dari sediaan tablet, atau sirup, atau kapsul, ataupun sediaan yang lain. Yang kedua, yakni menentukan bahan aktifnya. Yakni apakah bahan aktif itu sudah sesuai dengan sediaan yang akan kita buat. Yang ketiga, yakni menentukan parameter prosesnya, di mana untuk melanjutkan langkah selanjutnya, sediaan kita ini akan diapakan untuk step-stepnya. Yang keempat, yakni melakukan pengujian, di mana ini berkaitan dengan bahan aktif yang akan diperiksa dengan instrumen seperti HPLC atau KLT atau yang lainnya, apakah akan terjadi degradasi selama proses tersebut. Terkait dengan kinerja bioavailabilitasnya, apakah pelepasannya setara atau tidak dengan inovator. Yang ketiga, yakni ada peningkatan skala. Dilihat dari skala yang terkecil sampai juga skala yang terbesar. Untuk skala yang terkecil, kita melihat dari metode analisis tentatifnya tersebut. Yang kedua, yakni kita melihat dari optimasi formula berdasarkan prosesnya. Yang kedua, yakni ada skala menengah, yang dimana kita melihat dari uji dari stabilitasnya sebagian. Yang kedua, yakni melihat dari validasi metode analisisnya yang digunakan. Yang ketiga, ada melihat dari validasi pembersihannya. Yang keempat, yakni melihat dari evaluasi dari bahan kemas yang kita akan gunakan. Yang ketiga adalah skala pilot atau produksi, di mana kita ini melihat dari validasi proses yang digunakan. Yang kedua, melihat dari transfer teknologinya. Kita melihat dari uji waktu tunggunya. Kita melihat dari uji stabilitasnya. Dan juga kita melihat dari uji bioequivalensinya. Selanjutnya yang kedua, yakni ada studi praformulasi, di mana studi praformulasi ini dilakukan saat sebelum kita melakukan formulasi. Dilihat dari yang pertama, yakni karakterisasi dari sifat fisiokimia dan biologi dari bahan obat yang akan kita gunakan. Yang kedua, yakni studi dari kompatibilitas obat dan eksipien. Selanjutnya, mengapa kita perlu melakukan studi praformulasi, yakni di mana diperlukan sebelum melangkah ke tahap pengembangan untuk merancang sebuah formula. Dengan tujuannya, yakni yang pertama menggunakan dengan dasar rasional formulasi, yang kedua dengan dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat tersebut yang akan kita buat, yang ketiga yakni akan meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi dari formulasi produk yang akan kita buat. Selanjutnya, yakni hal apa yang perlu kita pertimbangkan dalam melakukan pengembangan obat baru, yakni yang pertama adalah kita harus melihat dari sifat fisikanya. Yang pertama dilihat dari pemberiannya, yang kedua dilihat dari ukuran bentuk, luas permukaan, dan partikelnya, ditinjau dari sifat alir, disolusi, bioavailabilitas, keseragaman kandungan, stabilitas, dan penampilan warnanya. Yang ketiga, yakni dilihat dari polimorfisme, yang dilihat dari uji stabilitasnya, uji disolusi, dan juga uji bioavailabilitas. Yang keempat, yakni dilihat dari titik leburnya, yang dengan ditinjau dari kemurnian bahannya, pemulihan prosesnya, dan juga eutektiknya. Yang kelima, yakni dilihat dari kelarutannya, dan di mana ditinjau dari bentuk sediaannya, baik dari cairan granulasinya dan juga dilihat dari disolusi. Yang keenam, yakni ada higroskopisitas, di mana di sini dilihat dari higroskopisnya dan juga ditinjau dari efflorescence, di mana pada waktu tertentu menyerap air dan pada waktu tertentu dapat melepas air. Dan selanjutnya dilihat dari deliquescence. Yang ketujuh dilihat dari densitasnya, ditinjau dari sifat alirnya, lot mesinnya, dan juga sifat alirnya. Selanjutnya yang kedua yakni dari sifat kimianya. Pertama yang ditinjau yakni berdasarkan struktur kimia dan gugus fungsi. Ditinjau dari struktur sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH dan prediksi kerentanan dari stabilitasnya. Yang kedua, dilihat dari konstansa ionisasi atau pKa. Dilihat dari kemampuan senyawa melepas proton dalam satu pelarut dalam kondisi yang setimbang, dan baik senyawa asam fase basanya
dan dapat digunakan untuk senyawa asam basa. Yang ketiga yakni penerapan pKa yang dilihat dari kelarutan sebagai fungsi pH, penentuan lokasi absorpsi obat, dan pemilihan dapur yang akan digunakan. Yang keempat yakni pemilihan pengawetnya. Di sini pengawet yang bisa peroleh adalah pengawet yang bersifat asam dan pada sediaan multidos menggunakan pengawet dengan sediaan single dose tidak menggunakan pengawet. Yang kelima yakni koefisien partisi, di mana dilihat dari prediksi absorpsinya dan pengembangan sistem kromatografinya. Yang keenam ada isomer yang bisa beda dari segi farmakokinetiknya, farmakologi, dan juga sifat toksikologinya. Yang ketujuh yakni ada stabilitas fase padat dan dalam larutan, ditinjau dari solvolisisnya, oksidasinya, fotolisis atau cahayanya, termolisisnya, isomerisasi, polimerisasi, interaksi dengan eksipien, dan pengotor dan senyawa sejenis. Pengotor anorgan yang ke-8 yakni dilihat dari pengotor dan senyawa sejenisnya, yang dimana ditinjau dari pengotor organik terkait proses obat, pengotor anorganik, dan juga residual solvent. Selanjutnya yakni sifat biologi. Yang pertama ditinjau dari klasifikasi biofarmaseutika atau BSC. Yang kedua yakni ditinjau dari keamanan terhadap operator BSC, baik dari pengelompokan obatnya yang berdasarkan kelarutan dalam air, permeabilitas usus. Yang kedua yakni kelarutan tinggi berdasarkan dilihat dari dosis tertinggi dengan media air pH-nya 1,2 sampai 6,8 dengan suhu 37 derajat Celcius dan juga volumenya yang tidak kurang dari 250 ml. Untuk keamanannya, senyawa obat poten yakni dengan reagen kimia dan limbah. Selanjutnya yakni yang ketiga ada tahap pengembangan formula. Selanjutnya ditinjau dari atribut bahan aktifnya. Pada ini evaluasi pengaruh setiap atribut bahan aktif terhadap atribut mutu krisis atau CQA yang pada produk obat. Yang kedua pada dilihat dari analisis resiko relatifnya. Yang kedua yakni berdasarkan excipientnya yang ditinjau dari diluensnya, bindernya, lubrikan atau antioxidant clearance-nya, desintegrans-nya, colorants-nya, sweeteners, preservatives, antioksidan, dan juga chelating agent, dan ditinjau dari pH modifiers and agent, dan dilihat dari tonicity agent, dan juga dari cangkang kapsulnya. Yang ketiga, dilihat dari pengawet, di mana pada dosis dan keamanannya, dan diperlukan dalam semua jenis sediaan, dan juga tingkat efikasi tergantung pada struktur kimia, kadarnya, dan juga sifat fisika dan kimia produk yang terutama pada pH dan aktivitas air, dan juga jenis dan tingkat kontaminasi mikroba, dilihat dari desain kemasan, dan juga dilihat dari suhu penyimpanannya. Selanjutnya yakni ada spesifikasi produk, yang dimana untuk spesifikasi produk ini ditinjau dari monografi Farmakope yang bisa dilihat dari Farmakope Indonesia, USP, BP atau EP atau JP, dan Farmakope lain. Dan bagaimana jika tidak ada monografinya, maka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 105 Ayat 1, di mana sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Yang kelima, yakni ada karakterisasi produk komparator, baik dilihat dari bentuknya, sifat fisikokimia, dan biologinya. Yang ketiga, dilihat dari backscore-nya. Yang keempat, dilihat dari komponen bahan tambahan secara kualitatif dan kuantitatif jika ada. Yang kelima, yakni dilihat dari target populasi pasiennya.
Selanjutnya yakni sediaan pediatrik. Nah, untuk sediaan pediatrik ini untuk anak kecil sendiri sangat peka terhadap rasa, maka yang kedua yakni dilihat dari bentuk sediaannya, dan yang ketiga yakni dilihat dari keamanan eksipiennya, di mana beda dalam atmanya atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresinya dari contohnya sorbitor propilen glikol, laktosa, bensil alkohol, dan juga etanol. Selanjutnya yakni overrange, ya, di mana di sini ada kelebihan muatan, kelebihan produksi, dan juga kelebihan dari stabilitas. Kedelapan, ada inkompatibilitasnya dengan eksipien, di mana pada pencampuran 1:1 atau DTA atau DSC, yang di mana munculnya puncak baru atau penurunan atau hilangnya puncak indikasi adanya interaksi. Selanjutnya, bagaimana jika campuran tidak bisa dihindari dalam suatu formulasi? Contohnya di sini antar zat aktif, maka di sini dilakukan penyekatan antar zat aktif tersebut. Selanjutnya yakni ada pengembangan proses, di mana pengembangan proses dilihat dari sifat bahan yang akan digunakan. Di sini untuk proses produksi sediaan padat menggunakan dua metode, yakni ada secara metode cetak langsung dan juga granulasi. Untuk granulasi di sini juga ada metode granulasi basah dan juga metode granulasi kering. Berikut merupakan proses alur produksi yang ada di industri. Bisa kita lihat sendiri ya untuk step-stepnya. Dan berikut adalah perbandingan proses dari granulasi basah, roll compaction, dan direct compression. Di sini bisa dilihat sendiri dari perbandingan perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya, yakni ada proses metode cetak langsung, di mana untuk keuntungannya dari cetak langsung di sini dari biayanya yang rendah dan juga waktu proses yang singkat. Obat dosis rendah atau obat dosis tinggi di sini untuk resiko debunya, untuk kesehatan operator, dan juga resiko segregasi. Selanjutnya ada pencampuran. Yang pertama ada mix, di mana untuk mendapatkan bersama-sama substansi atau hal atau suatu substansi atau hal dengan yang lain dalam satu massa atau kumpulan dengan lebih atau kurang menyeluruh difusi unsur-unsur penyusun antara satu sama lain dan terjadi di tiap proses yang melibatkan pergerakan bahan. Selanjutnya ada blend, di mana untuk mencampur dengan lancar dan tak terpisahkan bersama-sama, dan juga penyebutan proses dalam mesin blender. Di sini prinsip dasar pencampuran bisa dilihat di tabel di bawah, yakni dari lapisan statik serbuk. Di sini ada gaya mekanik dan juga ruang. Selanjutnya dilanjutkan dengan ekspansi dan juga ruang kosong. Selanjutnya pergerakan partikel sesuai dengan proses pencampuran. Selanjutnya yakni ada faktor pencampuran. Untuk faktor pencampuran di sini yang pertama ada faktor ukuran, bentuk, dan juga densitas partikel. Yang kedua ada kohesivitas. Yang ketiga ada kelembapan dan suhu. Yang keempat ada kecepatan rotasi mixer dan juga muatan elektrostatik. Selanjutnya ada segregasi, yang dimana partikel dengan sifat sama atau ukuran, komposisi, densitas, dan juga resilensi, muatan statik, dan lain-lain terkumpul pada area tersendiri dalam peralatan atau proses. Selanjutnya yaitu faktor segregasi. Yang pertama ada faktor ukuran, bentuk, dan densitas partikel, dari distribusi ukuran partikel, densitas, dan bentuk partikel, resilensi partikel, dan juga sifat kurang atau terlalu kohesif, muatan elektrostatik, dan juga berdasarkan kohesivitas yang ditinjau dari proses yang melibatkan pemindahan partikel, vibrasi mekanik, fluidasi, dan juga aliran udara. Selanjutnya ini adalah granulasi. Granulasi merupakan proses penyatuan partikel-partikel kecil jadi massa permanen berukuran lebih besar, tetapi partikel penyusun masih dapat diidentifikasi dan diperoleh dari dua cara, yakni pertama perbesar ukuran langsung partikel asal atau pengecilan ukuran dari bongkahan atau hasil gempa.
Tujuan granulasi di sini yakni untuk mendapatkan bentuk struktural yang lebih baik, meningkatkan keseragaman distribusi bahan kandungan produk, meningkatkan densitas, memperbaiki aliran, menurunkan debu, memperbaiki tampilan produk, dan memperbaiki dan mengendalikan disolusi. Selanjutnya, untuk jenis granulasi di sini ada granulasi basah, yakni di mana cairan ditambah campuran serbuk untuk membentuk massa padat, yang selanjutnya dikeringkan dan diproses lebih lanjut menjadi bentuk cairan. Yang kedua ada granulasi kering, di mana campuran serbuk ditempa di bawah tekanan untuk mendapatkan massa kompak dan berdensitas tinggi, yang selanjutnya diatur ukurannya untuk mendapatkan granul kering yang diinginkan. Berikut merupakan proses alogranulasi basah dan proses granulasi kering. Selanjutnya yakni kemasan produk. Di sini untuk kemasan-kemasan dalam farmasi banyak macamnya, baik dari kemasan sediaan padat yang terdiri dari blister, botol, strip, dan saset. Untuk blister, kemasan yang memiliki keterdekapan yang tinggi di antara kemasan lain yang harganya juga lumayan mahal. Yang kedua ada kemasan sediaan cair non steril yang terdiri dari saset dan botol. Yang ketiga ada kemasan sediaan steril yang terdiri dari ampul, botol vial, kantung infus, dan juga sering. Yang keempat ada kemasan sediaan semi solid yang terdiri dari tube dan blister. Selanjutnya, untuk tipe-tipe dari pengembangan, yang pertama ada borosilikat, yang kedua ada tipe soda kapur dengan keahlian tinggi, yang tipe 3 yakni ada soda kapur dengan ketahanan menengah. Untuk selanjutnya ini ada scale up, di mana untuk prinsipnya yakni persamaan antar skala, yakni ada skala geometrik, kinetik, dan juga dinamik. Untuk persamaan geometrik yakni ukuran dan bentuk yang diharapkan sama. Untuk persamaan kinematik ini kecepatan putarannya yang sama setara satu dengan yang lain. Untuk yang ketiga ini persamaan dinamik, yakni kecepatan yang terluar RPM semakin panjang untuk mendapatkan kecepatan yang di alat yang besar semakin lambat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.